Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap sehat, tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi. Kita tetap belajar daring. Sebelum kita awali pembelajaran daring ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk santri, kita doakan jika ada teman-teman kalian yang keadaannya kurang sehat atau lagi sakit, semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran daring. Bagi anak-anak, bagi santri yang sehat, tetap mengikuti pembelajaran daring dengan tertib. Jadi tetap memperhatikan video, download videonya, streaming videonya juga boleh, dan juga nanti bisa mendownload materi yang sudah saya unggah. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Materi kita yaitu tentang kegiatan distribusi. Tujuan pembelajaran kita yaitu harapannya santri dapat menjelaskan tentang kegiatan distribusi. Mind map kita. Jadi nanti pembelajaran kita itu nanti menjelaskan tentang apa itu pengertian kegiatan distribusi, kemudian pelakunya itu siapa saja, apa tujuannya, dan bagaimana caranya dalam kegiatan distribusi. Baik, kita mulai. Dalam kegiatan distribusi itu barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya seperti tas, pensil, ballpoint, ataupun peralatan untuk kegiatan belajar. Contoh tadi, yang dihasilkan pabrik itu tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Jadi sebagus apapun barang hasil produksi itu tidak ada gunanya kalau barang itu tidak dapat dinikmati oleh konsumen. Nah, hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi. Nah, pengertiannya, distribusi itu apa? Jadi, distribusi itu adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, gitu. Jadi, kegiatan distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, selain itu, pengertian distribusi itu adalah usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa, gitu. Jadi supaya bisa digunakan sehingga berguna. Nah, siapa yang melakukan distribusi? Berarti kan pelakunya itu siapa saja? Pelaku dari distribusi itu adalah jelas perorangan. Yang kedua ada lembaga distribusi atau perantara. Anak-anak pasti sudah pernah kan belanja melalui Shopee, belanja online. Nah, itu membutuhkan distribusi, membutuhkan logistik, jasa logistik seperti JNE, JNT, Ninja, atau apapun yang lain. Nah, itu berarti pelakunya ada lembaga atau lembaga distribusi atau perantara dari penjual, ya kan, kemudian sampai ke tangan anak-anak semua. Begitu. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan dari distribusi itu? Tujuannya adalah satu, yaitu untuk menyalurkan barang tersebut jelas dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah supaya hasil dari produksi itu dapat berguna bagi masyarakat. Kalau tidak disalurkan, maka tidak akan berguna. Yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat akan barang-barang atau jasa-jasa tersebut itu dapat terpenuhi. Yang terakhir, supaya terjadi kontinuitas, keberlanjutan dari produksi
Nah, keberlanjutan produksi itu bisa terjamin. Dia akan ada terus-menerus. Begitu. Nah, untuk mencapai tujuan distribusi itu ada beberapa cara yang dilakukan supaya barang tersebut itu bisa sampai konsumen. Nah, caranya ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Nah, apa? Kita jelaskan satu persatu, kita bahas satu persatu. Distribusi langsung itu adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya ya anak-anak kalau beli makan pedagang sate, nah itu langsung kepada anak-anak semua, beli sate langsung ke penjualnya. Nah itu bisa disebut sebagai distribusi langsung. Kemudian yang kedua ada distribusi semi langsung. Nah itu adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya apa? Misalkan pabrik tekstil itu menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Nah, jadi pabrik tekstil itu juga mempunyai penyalur yang dia bikin gitu, langsung dari pabrik tekstil tersebut. Jadi semi langsung. Jadi perusahaan itu sudah memiliki agen-agen atau sudah memiliki armada-armada logistik. Nah, armada-armada penyaluran. Kemudian ada distribusi tidak langsung. Nah, itu artinya adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen. Nah, ini melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Gitu. Jadi ini sudah ada supply chain yang semakin banyak, rantai pasokan itu banyak orang yang bermain di situ. Misalnya produsen, untuk mencapai konsumen itu ada banyak jalan, dari agen, grosir, pedagang kecil, pedagang eceran, nah, sampai ke tangan konsumen. Jadi banyak itu yang melakukan kegiatan distribusi itu banyak. Begitu kira-kira. Nah, jelas ya anak-anak semua ya. Jadi materi kita ini sangat singkat, kegiatan distribusi. Setelah anak-anak melihat videonya, jangan lupa di-download materi PDF-nya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap mentaati protokol kesehatan.